Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi ini dalam renungan pagi, dan kita tetap membahas soal lemah lembut atau kelemah lembutan. Kita telah melihat bahwa kelemah lembutan selalu orang akan menjadi rendah hati, tetapi juga orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menguasai diri, self-control. Saudaraku kasih Tuhan, pada hari ini, pagi ini, selalu harapan saya bahwa saudara diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Ketika kita mengambil keputusan untuk kita bisa belajar kepada Tuhan untuk lemah lembut, pasti kita akan bisa rendah hati, dan kita juga bisa menguasai diri, self-control. Dan ketika kita ini bisa menguasai diri, artinya bahwa bukan sekedar kita bisa menahan, dan kita bisa menahan emosi kita, marah kita, dan lain sebagainya, bukan sekedar itu. Tapi ada satu bagian yang mengandung arti seperti ini, saudara, bahwa orang yang bisa menguasai diri, artinya juga dia memberi izin Tuhan mengontrol akan hidup kita. Bukan sekedar kita ini bisa menguasai diri kita, setelah itu selesai, artinya kita membuka hidup kita supaya Tuhan ini yang mengontrol hidup kita. Bukan kita, tapi Tuhan yang mengontrol hidup kita. Dan kalau Tuhan itu mengontrol hidup kita, maka kita akan melihat apa yang Yesus katakan. Dikatakan, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dan ketika Yesus mengalami kepedihan hati dan akan disalib, dia pergi ke Getsemani dan dia berdoa. Dia berkata, kalau mungkin lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ini artinya bahwa pasti untuk bisa bebas dari salib mungkin bisa. Tetapi Tuhan tidak mau, Yesus tidak mau. Dia berkata, bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ini yang disebut dengan God control, di mana Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang mengambil keputusan di dalam kehidupan daripada Yesus. Sehingga dia berkata, bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya begini, saudaraku, bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menguasai diri, tapi juga mengizinkan Tuhan mengontrol hidup kita. Dan artinya juga demikian, bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak memaksakan kehendak. Yesus tidak memaksakan kehendak supaya dia tidak melewati cawan, tapi dia berkata, biarlah bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa rendah hati, orang yang bisa menguasai diri, dan juga orang yang mengizinkan Tuhan mengontrol hidup kita. Dan kita berkata, tidak memaksakan kehendak untuk terjadi dalam hidup kita. Kalau kita memaksakan kehendak supaya kehendak kita yang terjadi dalam hidup kita, maka disitulah kita sedang keluar. Hidup kita keluar dari rencana Tuhan. Hidup kita keluar dari maksud dan tujuan Tuhan, yang adalah tujuan kita. Jadi orang yang lemah lembut, orang yang bisa menguasai diri, dan orang yang tidak memaksakan kehendak, dan akibatnya adalah hanya kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Dan hidup kita ada di dalam jalur Tuhan. Biarlah yang terjadi dalam hidup kita, dan kita tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati bahwa hidup kami adalah hidup yang lemah lembut, sehingga Tuhan mengontrol hidup kami, sehingga kami boleh ada di dalam jalur Tuhan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.